Baik, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai konsep mengenai mikromeritik. Apa sebetulnya mikromeritik? Kita akan buka dengan pendahuluan tentang selain pandang konsep mikromeritik itu sendiri, di mana secara etimologi atau asal kata mikromeritik itu bermakna dari mikro serta meros begitu dari bahasa Yunani yang artinya masing-masing itu adalah small part, jadi bagian kecil seperti itu. Kemudian kalau kita bicara mengenai konvensi umum di dunia ilmiah atau komunitas ilmiah, mikromeritik itu seringkali didefinisikan sebagai ilmu dan teknologi mengenai partikel kecil. Jadi kita akan bicara mengenai hal-hal yang berkenaan dengan partikel ketika membicarakan mengenai mikromeritik. Kemudian hal-hal apa saja yang kita bahas ketika bicara mengenai mikromeritik itu kita akan bicara mengenai ukuran, distribusi ukurannya, kemudian bentuk serta luas permukaan, dan metode pengukuran atau metode penentuan ukuran begitu dari partikel-partikel yang dimaksud. Kemudian untuk informasi, mikromeritik itu sebetulnya ilmu yang bisa dianggap sebagai ilmu perangkat seperti itu atau tools ketika bicara mengenai partikel. Jadi bidang apapun yang membicarakan atau yang membahas atau mengkaji mengenai partikel itu bisa menggunakan konsep mikromeritik ini. Dan di farmasi, mikromeritik itu bermanfaat dalam beberapa hal. Yang pertama, katakanlah kita bisa anggap bahwa sifat-sifat fisik berupa ukuran, kemudian luas permukaan itu nantinya akan berkorelasi secara langsung dengan sifat fisika, sifat kimia, kemudian sifat farmakologis dari molekul obat. Begitu. Jadi katakanlah saya punya ukuran partikel tertentu, katakanlah saya punya senyawa tertentu begitu ya, saya bandingkan antara yang ukuran partikelnya itu kecil-kecil, kemudian saya compare dengan yang ukuran partikelnya itu lebih besar-besar, bagaimana mereka bisa berbeda dari sudut pandang fisika, kimia, serta farmakologisnya, itu nanti akan dipelajari yang fundamentalnya itu berasal dari ilmu mikromeritik ini gitu. Kemudian ukuran partikel juga dapat mempengaruhi karakteristik pelepasan obat yang itu nantinya berkaitan dengan rute pemberian obat. Jadi kalau kita tahu rute pemberian obat itu sangat bervariasi, mungkin sedikit yang bisa kita kenal itu secara umum ada oral yang berasal dari mulut begitu ya. Kemudian dari topikal berarti dari kulit, kemudian parenteral, intravena, dan seterusnya. Itu nanti akan dibahas di mata kuliah yang lain saya kira. Jadi nanti ukuran partikel itu juga berkorelasi dengan bagaimana obat itu bisa dilepaskan dari katakanlah pembawanya atau penghantarnya. Seperti itu. Misalkan saya punya kapsul, katakanlah yang paling simpel ya. Katakanlah saya punya kapsul, kapsul itu ada selongsongnya atau ada wadahnya, kemudian ada zat aktifnya yang dimana biasanya berupa serbuk ataupun granul di dalam kapsul tersebut. Nah, bagaimana nantinya ketika sudah di konsumsi secara oral begitu, rute pemberiannya berarti kan oral ya kalau kapsul itu. Bagaimana nanti ketika mereka itu sudah sampai ke dalam tubuh, akhirnya itu mereka dilepaskannya itu seperti apa, dalam artian dilepaskan si zat aktifnya itu seperti apa ketika sudah sampai ke tujuannya, apakah bisa cukup cepat, apakah bisa agak diperlambat atau bisa lambat sekali pelepasannya seperti apa. Itu salah satunya juga berhubungan dengan ukuran partikel dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi kalau saya bicara di sini ukuran partikel itu maksudnya berkaitan juga dengan hal-hal lain yang berkorelasi ya, baik itu distribusi, luas permukaan maupun bentuknya. Kemudian kita juga bisa membicarakan kegunaan mikromeritik atau ilmu mikromeritik dalam sudut pandang stabilitas fisik maupun aktivitas farmakologis dari berbagai bentuk sediaan. Atau kalau saya punya suspensi seperti itu, yang dimana kita akan tahu bahwa suspensi itu kan tersusun atas dua buah fasa yang bisa dikatakan tidak homogen begitu. Jadi ada cair, ada fasa cairnya, kemudian ada fasa padatnya.
yang dimana dalam keadaan penyimpanan normal itu biasanya ada endapan yang timbul di situ, baru ketika akan dikonsumsi itu kita perlu semacam mencampurkan keduanya ya, dikocok seperti itu supaya bercampur, dan ketika kita konsumsi itu bisa masuk si padatan sebagai zat aktifnya seperti itu. Nah itu berkaitan dengan stabilitas, apakah ketika mereka disimpan itu akan rusakkah sediaan-sediaan tersebut, atau masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya ketika dalam penyimpanan, atau seperti apa. Nah itu salah satunya juga dipengaruhi oleh ukuran partikel yang bersangkutan. Kemudian ketika kita bicara mengenai partikel secara khusus itu serbuk serta granul katakanlah, kita juga akan secara langsung berhubungan dengan pembuatan tablet dan kapsul dan berbagai jenis sediaan padat lainnya ya, jadi sediaan solid lainnya. Nah, dalam pembuatan tablet atau kapsul, kita perlu mengontrol ukuran partikel juga salah satunya, di samping beberapa hal yang berkaitan, supaya diperoleh sifat alir yang baik serta ketercampuran yang tepat. Dalam artian, ketika sifat alir dari partikel serbuk atau partikel granulnya itu cukup baik, maka bisa dianggap bahwa ketika pembuatannya atau ketika pembuatan tablet katakanlah, itu bisa dilakukan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Ini nanti akan kita bicarakan di bagian sifat serbuk ya, sifat turunan serbuk di bagian akhir, agak lebih mendetailnya. Kemudian yang berikutnya, ketika bicara mengenai mikromeritik khususnya itu adalah ukuran. Jadi ukuran itu salah satu besaran atau parameter yang seringkali itu direkayasa atau dimodifikasi begitu ya, supaya mereka bisa supaya sebuah bahan, baik itu bahan aktif obat maupun bahan-bahan tambahannya, itu bisa lebih optimal dalam memberikan kemanjuran. Katakanlah di sini saya akan bicara dari sudut pandang misal sistem pembawa atau penghantar obat baru. Jadi yang namanya pembawa atau penghantar itu simpelnya ya, misalkan tadi kita ambil contoh kapsul lagi-lagi, selongsong kapsulnya itu kan bertindak sebagai pembawa atau penghantar. Yang dihantarkan atau yang dibawa itu adalah zat aktif farmasi yang berupa serubuk atau granulnya yang di dalam selongsong kapsul tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang sistem pembawa atau penghantar obat baru, biasanya modifikasi ukuran itu seringkali dilakukan. Apa itu pembawa atau penghantar obat baru? Itu jenisnya sangat bervariatif, yang mungkin kalau dibicarakan juga tidak akan selesai sendiri begitu ya, tidak akan selesai dalam satu kuliah. Dan penghantaran obat baru ini mungkin ranahnya baru dalam ranah riset seringkali, walaupun beberapa sudah ada yang dalam bentuk sediaan siap pakai seperti itu. Sebagai contoh, beberapa sistem pembawa atau penghantar obat baru ini adalah sistem-sistem yang terlihat di gambar sebelah kiri ini. Misalkan kita punya micelle, kemudian ada liposom, ada nanopartikel, ada nanotube, ada dendrimer, dan segala hal yang berhubungan dengan sistem pembawa atau penghantar obat baru ini. Jadi sistem yang lain itu masih banyak di samping contoh-contoh ini. Jadi pada intinya adalah kita bisa memodifikasi pembawa obat ya. Katakanlah saya punya senyawa obat yang akan dibawa. Nah itu tergantung tujuannya itu akan menuju kemana, maka saya bisa memodifikasi, atau kita bisa memodifikasi atau merekayasa pembawa obatnya. Kita mau bawa dalam bentuk liposom kah, atau dalam bentuk nanopartikel polimer, berarti nanti tersusun atas polimer tertentu yang bersifat melindungi zat aktifnya, atau seperti apa. Oke. Nah, itu salah satu rekayasa ukuran yang bisa dilakukan adalah mereka itu biasanya memang berada dalam ranah-ranah orde ukurannya itu adalah mikrometer bahkan sampai ke nanometer begitu. Sehingga ketika mereka punya ukuran dalam orde-orde yang sangat kecil gitu,
itu mereka punya kapabilitas yang meningkat atau kemampuan yang bisa meningkat dibandingkan ketika mereka dibawa oleh partikulat-partikulat yang ukurannya lebih besar atau pembawa-pembawa yang ukurannya lebih besar, katakanlah seperti itu. Nah, sebagai contoh yang sudah pernah sampai ke uji klinis mungkin ya, itu salah satu contohnya itu adalah nanokurkumin misalnya. Jadi di situ kita punya kurkumin sebagai isolat dari kunyit, dari kurkuma ya. Kita punya kurkumin sebagai isolatnya atau sebagai senyawanya. Jadi nanti senyawa kurkuminnya itu akan dibawa oleh pembawa berukuran nano. Oke, yang dia nanti bisa lebih optimal dalam pembawaan obatnya atau dalam penghantaran obatnya, seperti itu. Oke, jadi misalkan kita punya kapsul dalam bentuk kelihatan seperti ini dalamnya itu si kurkuminnya dilindungi lagi oleh pembawa-pembawa tertentu, seperti itu kira-kira. Yang mana itulah kenapa konteks nanokurkumin itu muncul. Salah satunya seperti itu. Baik, berikutnya kita akan membicarakan mengenai ukuran partikel. Yang akan dibicarakan itu adalah ukuran partikel serta distribusi ukuran partikel. Ukuran partikel sendiri, kalau bicara tentang ukuran, berarti dimensi yang dibicarakan adalah dimensi panjang ya. Jadi kita akan bicara dalam konteks meter-meteran begitu. Ada milimeter, mikrometer, nanometer, dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalkan kita buat klasifikasi tertentu, kemudian saya beri contohnya, itu kira-kira seperti ini tabelnya. Katakanlah sebagai standar atau acuan begitu, kita lihat dulu dari sesuatu yang kita punya dan kita bisa lihat itu, katakanlah panjang jari telunjuk manusia dewasa. Itu ukurannya kisaran 70 ribuan mikrometer karena dia panjang standarnya itu adalah 7 cm begitu. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Jadi ini dari atas itu yang paling besar dan paling kelihatan, semakin ke bawah itu semakin mengecil dan semakin tidak terlihat oleh mata kita. Jadi beranjak ke bawah sedikit itu ada granul namanya. Jadi granul itu ukuran rata-ratanya sekitaran 1000 mikrometer sampai 3400-an mikrometer di kisaran ini. Atau sekitar berarti sekitar 3,4 mm sampai 1 mm begitu ya kalau dalam satuan milimeter. Karena kita kan masih bisa melihat ya, kalau granul itu bentuknya seperti ini ya, dia masih kelihatan dalam skala milimeter, berarti ya kita masih bisa rasakan begitu. Kemudian beranjak lebih ke bawah kita punya serbuk. Jadi serbuk pun ada klasifikasinya, ada serbuk kasar, ada serbuk halus. Jadi serbuk kasar ukurannya masih lebih besar, itu antara 1 mikron sampai ke 150 mikron atau mikrometer. Berarti itu sudah cukup kecil, walaupun mungkin secara kasat mata masih terlihat bentuknya ya. Kemudian serbuk halus itu lebih halus lagi atau lebih kecil lagi ukurannya daripada yang serbuk kasar tadi. Dan ini granul kemudian serbuk itu ranahnya masih dalam ranah yang bisa diukur oleh pengayak. Jadi nanti kita akan bicara mengenai metode penentuan ukuran menggunakan metode pengayak atau menggunakan metode ayakan seperti itu. Kemudian turun ke bawah lagi itu adalah partikel-partikel kasar emulsi, kemudian ada partikel suspensi yang halus sekali, lebih halus dari serbuk ya, bahkan ada di orde 50-an mikrometer begitu. Kemudian kita juga punya partikel standar dari emulsi itu sekitaran 10 mikrometer sampai 0,5 mikrometer. Oke, nah lebih kecil dari itu kita akan beranjak ke partikel-partikel yang penamaannya lebih khusus lagi, yaitu kadang ada yang menyebutnya mikropartikel, kemudian kalau lebih kecil lagi berarti ada nanopartikel, kemudian ada katakanlah misel, kemudian ada liposom, nanoliposom, dan seterusnya. Jadi kebanyakan sistem penghantaran atau pembawa obat baru yang tadi kita sudah singgung itu ranahnya seringkali ada di ranah ukuran ini 0,5 mikrometer atau 500 nanometer berarti sampai ke 1 nanometer. Oke, jadi kalau hal-hal yang
berbau nano seperti itu sudah dalam ranah yang kecil sekali. Jadi kalau kita mau melihat, kita bisa gunakan mikroskop elektron yang lebih khususnya misalkan SEM ataupun TEM yang nanti akan kita bicarakan ya. Sebagai contohnya di gambar ini. Oke. Kemudian lebih kecil dari itu lagi, itu kita sudah susah sekali atau sulit sekali untuk mengidentifikasi partikelnya. Itu biasanya sudah dalam bentuk larutan atau larutan sejati lebih khususnya. Ya, jadi kalau larutan yang betul-betul bening seperti itu kita sudah tidak bisa lagi melihat partikelnya itu terpisah dari pelarutnya, katakanlah seperti itu, karena mereka sudah satu kesatuan dengan pelarutnya, di mana itu ordenya sudah di bawah nanometer, sudah di bawah 1 nanometer, itu sudah dalam ranah larutan seperti itu. Oke, kemudian setelah kita tahu rentang ukuran-ukuran partikel yang memang dideskripsikan oleh dimensi panjangnya saja seperti itu secara sederhana, kita juga bisa bicara dari sudut pandang distribusi ukuran partikel sekarang. Ketika bicara mengenai partikel dalam sudut pandang mikromeritik, itu seringkali yang dibahas bukan partikel satu buah saja seperti itu, tapi ya partikel dalam sistem, katakanlah saya punya serbuk ataupun granul ataupun emulsi ataupun nanopartikel dan segala macam, itu biasanya jumlahnya lebih dari satu. Jadi kita punya sebuah sistem. Oke, jadi sistem partikel atau nanti bisa dianggap katakanlah sebagai sistem dispersi partikel seperti itu. Itu ada yang ukurannya itu cenderung seragam, ada yang ukurannya tidak seragam atau variatif berarti. Seperti itu ya. Untuk yang cenderung seragam kita kenal dengan istilah monodispersi. Kalau yang partikelnya ukurannya cenderung tidak seragam, itu kita kenal dengan istilah polydispersi atau polydisperse. Jadi monodisperse atau monodispersi, kemudian ada polydisperse atau polydispersi. Nah, seringkali sistem partikel yang kita punya, baik itu serbuk maupun granul maupun nanopartikel, nanoemulsi dan seterusnya, itu sistem partikel polydisperse. Jadi mereka ukurannya itu variatif sekali. Untuk menjaga sistem itu punya ukuran yang betul-betul seragam sekali itu cenderung susah. Begitu. Kalaupun memungkinkan, biasanya agak seragam, tapi mereka ada perbedaan sedikit-sedikit, katakanlah seperti itu. Itu juga masih boleh dikatakan monodispersi. Kalau variasinya lebih besar dari itu, berarti ya dia sistemnya polydispersi atau ukurannya itu sangat beragam. Range ukurannya juga sangat bervariasi. Oke, nah distribusi ukuran partikel itu ditentukan dengan memanfaatkan metode-metode statistik. Jadi kita ketika bicara mengenai distribusi ukuran, kita akan bicara mengenai katakanlah yang kita kenal dari metode statistik, misalkan ukuran rata-rata, kemudian ukuran modus atau nilai atau ukuran yang paling banyak keluar, ada nilai tengah atau median, dan seterusnya, yang nantinya bisa diterjemahkan atau disajikan dalam beberapa jenis tipe penyajian data, baik itu berupa histogram atau grafik atau kurva fitting atau yang lainnya. Itu juga bisa dilakukan. Oke, kemudian untuk pengukuran distribusi ukuran partikel itu seringkali ada yang menyebut dengan istilah granulometri. Ini berdasarkan pengukuran partikel menggunakan metode Ayakan, walaupun pada dasarnya granulometri itu cenderung bersifat umum ya. Kita bisa menggunakan metode penentuan ukuran partikel yang lain dan disebut juga sebagai granulometri. Baik, saya sekarang akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana kita menerjemahkan atau menyajikan data distribusi. Saya ambil contoh tabel data seperti ini. Katakanlah saya punya sistem yang ukurannya itu sangat beragam, cukup beragam. Oke, misalkan di sini dalam satuan mikrometer.
dari yang paling kecil itu 9,9 mikrometer dan yang paling besar itu 150 mikrometer. Jadi dalam satu sistem ini kita bagi menjadi beberapa range ukuran tertentu. Jadi dari 10 sampai 29,9, dari 30 sampai 49,9 dan seterusnya. Oke, nah ini pembagian fraksinya atau pembagian range ukurannya itu juga tergantung kondisinya ya sebetulnya. Jadi ini sebagai gambaran saja gitu. Oke, nah setelah kita punya range ukuran yang jumlahnya ada beberapa ini, kita juga bisa menentukan diameter rata-rata atau ukuran rata-rata dari tiap range ukuran ini, dari tiap fraksi ukuran ini. Ya, ini kita bisa tentukan diameternya, dan kebetulan sepertinya diameternya itu juga bertindak sekaligus sebagai nilai tengah dari range-nya, begitu. Jadi katakanlah untuk bagian ini ya, untuk bagian yang 10 sampai 29,9, bagaimana kita tahu bahwa diameter rata-ratanya itu sekitar 20? Ya kita tinggal ambil bagian kiri, tambahkan dengan yang batas kanan, berarti 10 tambah, katakanlah ini kita bulatkan ya, 10 tambah 30 itu 40, 40 kita bagi 2, kita dapatkan 20. Kemudian yang bawah katakanlah ini adalah 30 tambah 50 itu berarti 80, 80 bagi 2 itu 40, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu cara kita memperkirakan diameter rata-rata, ataupun bisa kita katakan sebagai nilai tengahnya untuk kasus kita sekarang. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kita sudah punya range tertentu, kita bisa sajikan dalam bentuk frekuensi atau kekerapan. Jadi seberapa seringkah ukuran partikel yang rata-ratanya 60 mikrometer itu muncul, begitu. Seberapa seringkah si partikel yang ukuran 80 mikrometer itu muncul dalam sistem kita, begitu. Itu istilahnya adalah penyajian frekuensi atau kekerapan. Nah, katakanlah kita kemudian tahu jumlah mereka itu muncul berapa banyak. Misalkan ternyata di sistem partikel kita itu kita tidak punya atau tidak ada satu partikel pun yang ukurannya di bawah 9,9 mikrometer. Berarti kita tulis 0 saja di situ. Artinya tidak ada partikel yang ukurannya sekecil ini atau lebih kecil dari 9,9 mikrometer ini. Gitu. Kemudian misalkan di range kedua kita gunakan 10 sampai 29,9 atau rata-ratanya berarti 20 mikrometer. Ternyata yang muncul ada 100 buah partikel. Ya, jadi ini jumlah ya, atau banyaknya, atau frekuensi, atau kekerapan mereka itu muncul. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Jadi misalkan kita lihat yang paling sering muncul dari sistem partikel yang kita analisis itu adalah yang range-nya 70 sampai 89,9 mikrometer, atau yang diameter rata-ratanya atau ukuran rata-ratanya yaitu 80 mikrometer. Itu yang paling sering muncul, ada 800 buah jumlahnya ternyata. Begitu. Nah, selain bisa kita tampilkan dalam bentuk jumlahnya saja, kita juga bisa tampilkan atau hitung dulu persentasenya. Oke, jadi katakanlah yang ini atau yang partikel berukuran rata-rata 20 mikrometer itu kan ada 100 buah. Kita jumlahkan dulu sampai yang paling besar yang ada dalam sistem. Ini kalau dijumlahkan, contoh kita kali ini ada 2200 jumlah partikelnya. Jadi 100 dibagi 2200 dikali 100% itu adalah 4,5%. Gitu. Ini akhirnya akan kita peroleh representasi dalam bentuk persentase ya, dalam sajian dalam bentuk persentase. Kita juga boleh simply menyajikan dalam bentuk jumlahnya juga sebetulnya tidak masalah. Gitu ya. Baik, kemudian setelah kita tahu jumlah ataupun persentase, kemudian kita juga sudah tahu range ataupun rata-rata, kita bisa sajikan dalam histogram yang contohnya seperti ini. Jadi sumbu X-nya itu adalah range-nya atau rata-ratanya, itu hal yang serupa ya. Jadi sumbu X-nya intinya diameter partikelnya atau ukuran partikelnya begitu.
Sumbu Y-nya itu adalah persentase frekuensi atau banyaknya partikel juga tidak masalah. Begitu ya. Nah, kita sajikan dalam bentuk histogram atau diagram batang seperti ini. Kalau kita lihat, contoh kita kali ini punya profil yang simetris sekali ya. Jadi ini terlalu sempurna ya, data yang sempurna sekali begitu. Dalam artian, nilai paling tengah itu yang muncul paling banyak. Kemudian mereka berangsur-angsur lebih kecil ketika arahnya ke kiri dan lebih kecil ketika arahnya ke kanan. Seperti itu. Jadi ini simetris ya. Jadi 100, ini juga 100, 200, 200, 400, 400, dan 800 itu sendirian di tengah. Ini data yang sangat ideal untuk dicatat ketika kita melakukan pengambilan data distribusi ukuran partikel. Data yang muncul seringkali tidak seideal ini, begitu ya, sebagai informasi. Nah, ketika kita punya bentuk seperti ini, kemudian kita fitting kurva, jadi garis ini berupa curve fitting atau fitting kurva dari diagram batangnya atau dari histogramnya, kita akan bisa tahu bahwa modusnya itu ada di ukuran ini, ukuran yang diameter rata-ratanya 80 mikrometer. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, atau mod ya, mod dalam bahasa Inggris, modus dalam bahasa Indonesia. Dan kita akan juga bisa sebut bahwa distribusi semacam ini disebut dengan distribusi normal. Atau kadang dalam konteks statistik ada juga yang menyebut dengan distribusi Gauss atau Gaussian. Seperti itu. Itu lebih kompleks dari itu ya. Interpretasi atau terjemahan ilmiahnya lebih kompleks, perhitungannya lebih kompleks, tapi kita simply perlu mengetahui bahwa distribusi seperti ini itu istilahnya adalah distribusi yang normal, begitu. Kemudian kita juga akan bisa memperkirakan bahwa ada bentuk-bentuk distribusi yang lainnya, di mana sebagai contoh di sini itu ada distribusi yang miring positif, jadi yang ke kanan itu lebih miring begitu ya, lebih turun. Kemudian ada juga misalkan distribusi bimodal atau dua modus begitu berarti. Jadi kalau yang distribusi miring positif ini itu nilai tengahnya nilai yang sering munculnya itu yang ukuran partikelnya agak kecil. Jadi semakin besar itu lebih sedikit jumlah partikelnya begitu. Sedangkan untuk partikel dua bimodal atau dua modus berarti itu contohnya seperti ini. Jadi ada nilai yang sering muncul di bagian kiri atau di range ukuran partikel kecil begitu. Kemudian semakin lama semakin turun, tapi setelah itu ada kenaikan lagi. Makanya disebut sebagai kita anggap ada dua buah modus di sana. Kalau kita bandingkan dengan dua buah distribusi yang kirinya, yang distribusi normal dan miring positif ini, itu kan setelah modus mereka akan semakin turun ya. Ini setelah modus itu lama-kelamaan turun alias lebih sedikit jumlah partikelnya. Yang ini juga sama, setelah modus itu makin lama itu akan turun jumlah partikelnya. Tapi kalau di bimodal berarti makin lama itu ada makin turun, tetapi setelah itu ada kenaikan lagi di range tertentu. Seperti itu. Makanya kelihatan seperti ada dua buah modus, walaupun modus yang kedua itu tidak sama tinggi dengan modus yang utamanya. Begitu kira-kira. Oke, itu penyajian jenis frekuensi atau kekerapan. Kemudian jenis kedua itu adalah penyajian kumulatif. Jadi penyajian kumulatif itu kalau dituliskan dalam data kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi interpretasinya adalah, jadi kita perhatikan bagian ini, bagian range ataupun bagian diameter rata-rata, dan bagian dua yang kanan ya, kita acuhkan dulu yang dua tengah ini. Jadi intinya adalah ketika kita bicara dalam sudut pandang penyajian kumulatif, itu berarti jumlah partikel yang ukurannya kurang dari 20 mikrometer itu ada 50. Yang kurang dari 40 mikrometer atau yang lebih kecil dari 40 mikrometer itu jumlahnya ada 200. Yang kurang dari 60 jumlahnya ada 500, dan itu semua dikumulasikan atau dikumulatifkan begitu ya.
Jadi 50 ini tambah 200, kemudian nanti setelah itu berarti ditambah 500 dan seterusnya. Jadi makin ke bawah itu semuanya dijumlahkan dari partikel yang paling dari jumlah partikel yang paling kecil menuju ke besar, itu semua diakumulasikan atau dikumulatifkan. Jadi dijumlahkan partikelnya, sehingga total kita akan mendapatkan 100%-nya itu adalah 2200 partikel. Sehingga kita kalau bicara dalam sudut pandang penyajian kumulatif, ini ya, ini simbolnya bukan lebih besar sama dengan, tapi lebih kecil sama dengan 150. Jadi ukuran partikel jumlah partikel yang ukurannya itu kurang dari 150 mikrometer, jumlahnya ada 2200 alias semuanya. Jadi semuanya itu lebih kecil atau sama dengan 150 mikrometer. Kemudian yang lebih kecil dari 140 itu berarti 2150 dan seterusnya seperti itu. Dimana di paling bawah tentu saja tidak ada partikelnya karena tidak ada yang lebih kecil dari 9,9 mikrometer. Nah, penyajiannya itu dalam bentuk grafik yang kira-kira nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi makin lama itu makin naik karena dia bentuk kumulatif. Jadi ujungnya yang paling kanan itu jumlahnya 100% atau jumlah total dari partikelnya. Dimana dari kanan ke kiri itu berarti lebih sedikit seperti itu ya. Kira-kira begitu tentang penyajian dalam representasi kumulatif. Untuk mode undersize ya, jadi istilahnya lebih kecil dari. Bisa juga dalam mode yang namanya oversize, itu bentuk-bentuk kurvanya nanti dari kiri atas makin lama makin turun begitu. Itu juga bisa, itu tergantung kita bagaimana ingin menyajikannya. Oke, itu tentang distribusi ukuran partikel. Sekarang kita akan bicara beberapa metode untuk mengukur partikel atau menentukan ukuran partikel. Kita akan bicara 4 contoh saja. Jadi ada pengayakan, sedimentasi, mikroskopi, kemudian particle size analyzer. Walaupun kalau dibicarakan mengenai metode penentuan ukuran itu masih banyak metode lainnya. Oke, saya mulai dari yang paling sederhana dulu dan mungkin paling mudah dipahami saya kira, yaitu sieving atau pengayakan. Jadi simply seperti ini contohnya ya. Kita punya ayakan atau punya saringan, kemudian ada partikel yang akan disaring atau diayak. Nantinya yang ukuran partikelnya lebih kecil dari diameter ayakan atau diameter jaringnya begitu, diameter satu jaringnya itu akan turun ke bawah. Sedangkan yang besar-besar itu berarti tertahan di atasnya karena tidak bisa melewati ayakannya atau meshnya atau jaringnya begitu. Ini contoh paling simpel seperti itu saja sebetulnya. Walaupun ketika kita gunakan alat ukur yang lebih modern begitu ya, untuk kebutuhan yang lebih complicated atau lebih kompleks, kita gunakan pengayak yang bertingkat. Jadi nama alatnya itu adalah sieve shaker. Itu pengayakannya bertingkat. Jadi dari atas itu ukuran jaringnya paling besar atau ukuran meshnya paling besar ya. Kemudian makin ke bawah itu ukuran meshnya semakin kecil, sehingga nantinya partikel besar itu tertahan di atas dan partikel kecil itu masih bisa turun ke bawah sampai batas tertentu, sehingga kita bisa memprediksi ukuran partikel yang tertinggal dalam mesh tersebut. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Jadi makin besar lubangnya di yang paling atas, sehingga nanti yang lebih besar dari ukuran lubang itu akan tertinggal di atas, kemudian makin ke bawah makin rapat, sehingga ukuran partikelnya makin kecil, makin halus. Seperti itu kira-kira. Saya kira cukup sederhana untuk memahami ini ya. Kemudian contoh mesh yang digunakan itu standarnya seperti ini. Jadi ada nomor mesh atau nomor jaring pengayaknya, nomor mesh pengayak begitu. Yang makin ke bawah itu nomornya makin besar.
Kemudian ada ukuran diameter dari lubangnya, ya, dari satu lubangnya, begitu. Yang makin lama itu semakin kecil, oke, karena ini kan untuk urutannya seperti itu ya. Jadi saya ambil contoh yang ada di gambar ini, itu berarti mesh nomor 5, mesh nomor 5, mesh nomor 10, mesh nomor 35 dan seterusnya. Yang dimana kalau ya saya ambil contoh mesh nomor 10 misal ya, mesh nomor 10 itu artinya sendiri untuk mesh itu adalah jumlah lubang per inch. Jadi ada 10 lubang dalam 1 inch-nya. Itu kira-kira makna nomornya itu seperti itu. Yang masing-masing itu diameternya adalah 2000 mikron atau 2 mm berarti. Jadi partikel-partikel berukuran maksimal 2000 mikron itu masih bisa lewat. Kalau sudah lebih besar dari itu, katakanlah 2001 mikron atau 2002 mikron, itu berarti akan tertahan di mesh nomor 10 ini. Begitu. Jadi makin ke bawah itu ayakannya semakin rapat, berarti diameternya pun semakin kecil. Oke, dan salah satu problem yang muncul dengan metode pengayakan itu adalah kita bisa tahu atau bisa memperkirakan ukurannya begitu, tapi kita tidak bisa memprediksi bentuknya. Jadi bentuk apapun asal ukurannya masih bisa lewat, ya lewat saja seperti itu. Katakanlah di sini saya punya contoh 10 mm bentuk seperti ini, bentuk lonjong seperti ini, kemudian ada 10 mm tapi bentuknya kubus seperti ini katakanlah. Nah, ini semua sama-sama akan lolos di mesh yang ukurannya 10 mm. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa memprediksi ukurannya, tapi kita tidak bisa secara tepat mengetahui secara spesifik bentuk dari partikel yang lolosnya itu seperti apa. Bentuk partikel atau morfologi partikel itu bisa ditentukan atau bisa dilihat hanya dengan metode mikroskopi yang nanti akan kita bicarakan setelah ini, atau 2 slide setelah ini ya. Kemudian setelah pengayakan kita akan bicara mengenai sedimentasi sekarang, dimana sedimentasi itu sama seperti pengendapan ya. Jadi intinya adalah misalkan saya punya suspensi, isinya ada fluida atau zat cair atau medium pendispersi, kita bisa istilahkan seperti itu. Kemudian ada partikelnya ya. Itu lama kelamaan partikelnya itu akan mengendap. Dan waktu yang diperlukan untuk pengendapan partikel itu kan berbeda-beda tiap ukuran partikel. Jadi yang lebih besar itu biasanya lebih cepat karena kita asumsikan kalau lebih besar partikelnya berarti lebih berat. Jadi kalau lebih berat gaya berat ke bawahnya itu lebih besar, otomatis dia akan lebih cepat untuk turun ke bawah dibandingkan kalau partikelnya itu lebih kecil. Seperti itu. Nah, kita bisa gunakan alat atau instrumen yang disebut dengan Andreasen apparatus. Jadi metode istilahnya adalah metode pipet Andreasen, ada yang menyebut seperti itu. Jadi ada batas-batas kedalaman suspensi ya di sana. Kemudian nanti akan dihitung berdasarkan waktu turunnya. Oke, mungkin sebelum itu saya akan perlihatkan dulu contoh atau apa namanya, cara partikel-partikel turun itu seperti apa. Nah, misalkan di contoh ini awalnya kita punya partikel yang distribusinya itu merata ya. Jadi distribusi ukurannya itu merata. Ada yang besar di atas, ada yang kecil di bawah, ada yang sedengan di atas, ada yang sedengan di bawah, dan seterusnya. Jadi ketika awal dikocek seperti itu atau dikocok begitu, berarti kan nantinya partikelnya itu akan terdistribusi secara merata. Jadi partikel ukuran apapun akan ada dimanapun, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita letakkan begitu saja, itu gravitasi atau gaya berat ke bawah atau gaya gravitasi berarti itu akan mengambil alih, dalam artian mereka akan secara otomatis turun ke bawah, dimana yang
paling besar itu turun lebih cepat dibanding yang lebih kecil. Jadi kalau awalnya misalkan distribusinya merata seperti ini, kemudian di sini nanti kita akan tentukan batas kedalamannya, ya, batas kedalaman tertentu. Nah, dalam interval waktu tertentu itu kan nanti akan bisa kita ketahui kira-kira partikel besar sudah sampai mana, partikel kecil baru sampai mana. Oke. Nah, idenya simply seperti itu. Kemudian nanti setelah diukur dengan waktu tertentu begitu, itu nanti yang bagian atas itu akan dipipet terlebih dahulu untuk diambil. Jadi yang paling atas itu nanti akan diambil terlebih dahulu begitu, suspensinya. Jadi nanti akan mengandung zat cair dan mengandung partikelnya. Itu nanti bagian atas akan diambil dulu, kemudian dikeringkan atau diuapkan sampai tersisa partikelnya saja, sehingga di situ kita bisa tentukan partikel yang tertinggal di kedalaman sekian, ya, di kedalaman sekian dengan waktu sekian, itu ukurannya berapa sih kira-kira. Nah, cara menghitungnya itu pakai hukum Stokes, sehingga nanti diameter partikel yang diperoleh itu istilahnya adalah diameter Stokes gitu. Nah, kemudian pada interval waktu berikutnya nanti kita ambil lapisan berikutnya atau lapisan yang lebih bawah dengan kita hitung waktu yang berbeda lagi dan kedalaman yang juga berbeda. Kita masukin lagi ke hukum Stokes, kita akan temukan berapa diameter yang tertinggal di lapisan yang lebih bawah ini. Dan seterusnya seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu cara metode penentuan dengan sedimentasi. Oke, nah perhitungannya sendiri itu berangkat dari hukum Stokes tentang sedimentasi, yang rumusnya seperti ini atau persamaannya seperti ini. Jadi ada V atau kecepatan partikel turun, atau kita bisa katakan sebagai laju pengendapan, itu sama dengan H per T, di mana H itu kan berarti jauhnya si partikel tadi mengendap sampai, jadi sampai batas tertentu itu berarti H-nya, dan T-nya itu berarti waktu tertentu. Katakanlah saya ambil contoh garis ini begitu ya, sampai garis ini itu berapa kedalamannya, dan yang waktu yang dibutuhkan untuk partikel bisa turun dari sini, dari atas ke garis batas itu berapa, katakanlah berapa lama, berapa detik kah, berapa menit kah, seterusnya. Itu adalah waktu T ini. Kemudian dst kuadrat. Dst itu adalah diameter Stokes yang nanti akan kita ukur. Oke, jadi nanti bentuk matematisnya itu akan digambarkan bentuk ini sebetulnya, dimana eta, ini simbol eta 0 ya, eta 0 itu adalah viskositas dari medium pendispersi. Kemudian rho s itu adalah massa jenis atau kerapatan atau densitas dari partikelnya, dan rho 0 itu adalah massa jenis atau kerapatan atau densitas dari si fluida pendispersinya atau si zat cairnya begitu. Oke, untuk lebih lanjut keterangannya seperti ini. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, nilainya itu konstan, kita bisa gunakan dalam satuan cm per second kuadrat, 980 cm per second kuadrat biasanya, atau dalam satuan standar meter per second kuadrat berarti 9,8 gitu. Oke, nah hukum Stokes ini atau persamaan Stokes ini itu bisa dimanfaatkan ketika kita punya medium pendispersi atau zat cair tadi, itu yang tipe alirannya itu laminer. Jadi tipe aliran itu ada laminer, ada turbulen yang dideskripsikan oleh bilangan Reynolds atau Reynolds number ya. Dimana kalau kurang dari sama dengan 0,2 itu laminer, kalau lebih besar dari 0,2 itu turbulen. Apa itu laminer dan turbulen? Simpelnya seperti ini. Kalau laminer itu alirannya itu rapi, berangsur-angsur gitu. Kalau turbulen itu cenderung alirannya itu deras begitu ya, dalam artian dia lebih berantakan aliran fluidanya atau zat cairnya. Jadi zat cairnya itu apapun bisa. Jadi misal kita bicara air, katakanlah saya punya sama-sama air, bagaimana dia bisa jadi laminer?
bagaimana dia bisa jadi turbulen, itu salah satu yang dipengaruhi oleh kecepatan alirnya atau kecepatan dari si aliran air yang bersangkutan begitu ya. Jadi kalau terlalu cepat airnya berarti akan cenderung bersifat turbulen, jadi akan cenderung lebih berantakan alirannya. Kalau kecepatan alirnya kecil berarti bilangan Reynolds-nya bisa lebih kecil sehingga bisa lebih santai air itu mengalirnya. Begitu kira-kira gambarannya. Selain dipengaruhi juga oleh massa jenis dan viskositas dari zat cair yang bersangkutan. Apa itu viskositas? Viskositas itu simpelnya itu adalah ukuran kekentalan. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di materi mengenai reologi tentang viskositas dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tapi untuk sekarang kita perlu tahu bahwa viskositas itu adalah ukuran kekentalan dari sebuah zat cair. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi kita compare, misalkan kita punya misal saya punya kecap begitu ya, kecap manis, ada kecap asin. Kecap manis biasanya kental, kalau kecap asin biasanya lebih cair. Nah, kecap manis kalau kita bandingkan dengan kecap asin berarti dia punya viskositas yang lebih tinggi. Kecap asin berarti viskositasnya lebih rendah. Gambarannya kira-kira seperti itu. Oke. Nah, dengan membandingkan antara persamaan dasar hukum Stokes, kemudian kita masukkan konsep bilangan Reynolds, kita bisa tentukan diameter partikel dengan mensubstitusi keduanya. Oke, jadi kita samakan kecepatan dengan kecepatan di sana, kita akan temukan relasi mereka atau hubungan mereka sehingga diperoleh persamaan yang paling bawah ini. Oke, jadi ini representasi diameter kalau kita masukkan faktor bilangan Reynolds-nya. Kalau ini kita akan asumsikan bahwa bilangan Reynolds-nya itu sudah laminer atau sudah rapi begitu ya aliran fluida di dalam ini. Sehingga kita tinggal memasukkannya ke dalam persamaan yang pertama ini. Seperti itu. Oke, nah yang perlu diperhatikan atau dipahami ketika bicara mengenai ukuran partikel, itu kan kita bicara mengenai dimensi panjang, dan di sini kita akan lihat bahwa dimensi panjang yang bersangkutan itu berupa diameternya begitu. Jadi ukuran partikel direpresentasikan oleh diameter dari partikel tersebut, karena kita berangkat dari asumsi bahwa partikel itu bentuknya sferis atau bola gitu. Oke, lebih lanjut tentang konsep sedimentasi untuk penentuan ukuran partikel itu bisa dilihat di link YouTube yang sudah saya sediakan di bawah. Oke. Baik, berikutnya setelah sedimentasi kita akan bicara mengenai mikroskopi, metode penentuan ukuran partikel yang ketiga kita bicarakan. Mikroskopi itu metodenya, mikroskop itu alatnya, ada mikroskop optik, ada mikroskop elektron. Keduanya punya sifat yang berbeda dan punya kinerja serta cara kerja yang berbeda pula. Mikroskop elektron itu ada banyak jenisnya. Di sini kita bahas dari dua yang paling familiar, yaitu ada SEM atau scanning elektron dan TEM atau transmission elektron mikroskop. Alatnya sederhana, atau mungkin kita sudah sering melihat kalau mikroskop optik. Kalau SEM dan TEM itu alatnya lebih kompleks ya. Jadi mereka punya konfigurasi yang lebih complicated daripada sekedar mikroskop yang sering kali ada di laboratorium kita. Nah, contoh representasi gambarnya atau ya hasil yang digambarkan oleh citra dari masing-masing alat ini itu seperti terlihat di gambar ini ya. Jadi kalau mikroskop optik mungkin Anda sudah sering melihat citranya atau gambar yang diperoleh itu seperti apa. Kalau SEM itu kira-kira bisa dilihat seperti ini. Kalau transmission electron microscope atau TEM itu misal seperti ini. Ini contoh untuk TEM itu nanopartikel emas. Kalau contoh untuk SEM ini adalah sel inang ya, sel inang yang sedang diinfeksi oleh SARS-CoV-2 gitu. Itu contoh yang tertangkap oleh SEM. Oke, saya bicara sedikit mengenai
perbedaan karakteristik antara kedua buah elektron mikroskop atau mikroskop elektron ini. Jadi mereka berangkat dari sesuatu yang sama. Mereka berangkat dari tembakan atau berkas elektron yang ditembakkan begitu ya. Jadi di sini ada sumber elektron gun begitu. Itu nanti tugasnya nembakin elektron ke sampel. Itu keduanya sama, mirip dari sudut pandang itu. Nah, nanti elektron yang ditembakkan itu kemudian sampai ke sampel. Jadi ini sampel yang paling bawah ya. Itu nanti akan sampai ke sampel, mereka kena sampelnya bisa berupa apapun. Kemudian nanti akan dipantulkan atau istilahnya itu dihamburkan, scatter ya, itu hamburan. Itu akan dihamburkan, kemudian dibaca oleh detektor atau dideteksi oleh detektor. Seperti itu. Sehingga nanti profil gambar berupa kayak semacam foto seperti itu nanti akan kayak terbaca di detektor yang ada di dalam situ. Oke. Nah, kalau transmission elektron itu sedikit berbeda. Jadi sesuai namanya transmission berarti ini sampelnya ada di tengah, kemudian ditembakkan elektron, nanti elektronnya akan menembus si sampelnya. Jadi ketika elektron kena sampel itu berarti enggak diteruskan begitu. Kalau yang tidak kena sampel atau kosongan atau bagian yang kosongnya begitu, ini berarti akan diteruskan ke bagian penangkapnya atau layarnya gitu. Jadi nanti akan diperoleh gambaran dari sampel yang ada di sini nih, kira-kira seperti apa sih gambarnya begitu. Jadi transmission berarti diteruskan sampai ke layar begitu si elektronnya. Kalau scanning berarti nanti dihamburkan kemudian semacam di scan si sampelnya itu begitu. Itu untuk masalah detail teknisnya kita tidak akan bicara di sini. Ini mungkin lebih ke ranah instrumentasi ya, untuk lebih mendetail tentang ini. Baik, kemudian saya akan bicara beberapa karakteristik dari mereka. Sumbernya tentu saja berbeda. Kalau SEM dan TEM itu adalah elektron sebagai sumber yang membuatnya bekerja begitu. Kalau mikroskop optik ya sederhananya sih cuma cahaya tampak ya, baik itu berupa penerangan dari kondisi luar begitu, dari sinar matahari katakanlah, ataupun dari lampu. Jadi kadang mikroskop itu ada yang punya lampu sendiri kayak gitu ya, yang tugasnya buat ngasih cahaya. Kemudian kemampuan mereka bertiga itu juga berbeda ya. Tentu saja kalau mikroskop optik itu yang paling lemah dari sudut pandang kemampuan ya, mereka cuma sekedar sampai 1000 kali perbesaran, atau maksudnya kalau kita asumsikan kayak kamera begitu, berarti 1000 kali zoom saja begitu, dengan resolusi maksimum itu sampai 200 nanometer. Jadi ukuran partikel yang bisa paling kecil ditangkap oleh mikroskop optik itu sampai 200 nanometer saja begitu. Jadi kalau ada partikel yang ukurannya lebih kecil dari ini, itu akan kelihatan blur di situ, sudah tidak bisa menangkap lagi si mikroskop optiknya. Kira-kira seperti itu. SEM dan TEM itu kemampuannya lebih tinggi dalam sudut pandang perbesaran maksimum dan dari sudut pandang resolusi maksimum yang bisa dicitrakan begitu ya. Jadi kalau SEM itu bisa partikel yang ukurannya 1 nanometer itu masih bisa tertangkap kira-kira. Kalau TEM itu bahkan lebih kecil dari itu, terkadang masih bisa ditangkap, walaupun semua tergantung ke spesifikasi dari TEM ataupun SEM yang bersangkutan gitu. Kemudian untuk hasil citranya sendiri itu mereka sama dalam sudut pandang, mereka bisa memperlihatkan gambaran 2 dimensi dari partikel. Kalau SEM itu juga bisa dalam memperlihatkan kayak seolah-olah ada dimensi atau kedalamannya begitu ya, sehingga kayak bisa kelihatan secara 3 dimensi begitu. Kalau TEM itu bisa juga cuma agak lebih kompleks sih prosesnya gitu. Oke, kemudian karakteristik dari mikroskop atau metode mikroskopi itu adalah distribusi ukuran kita tidak bisa tahu secara langsung, dalam artian
kita hanya ditampilkan gambar seperti ini, tetapi kita tidak tahu mereka itu seragam atau enggak seragam partikel-partikel yang dianalisis ini. Begitu. SEM dan TEM juga cenderung seperti itu. Secara mendasar mereka tidak bisa menampilkan informasi mengenai distribusi ukuran partikel secara langsung ya. Kecuali mungkin SEM atau TEM-nya punya konfigurasi tambahan sehingga mereka bisa menentukan distribusi secara langsung, itu berbeda hal. Tapi pada kondisi alat yang normal atau kondisi yang kebanyakan, yang default begitu, mereka tidak kelihatan distribusinya. Jadi misalkan saya punya sampel seperti ini saya tahu kira-kira partikel ini itu ukurannya berapa. Misalkan kita di sini ada skala 50 nanometer, berarti misal partikel yang ini itu katakanlah kira-kira itu mungkin sekitar 15 atau 20 nanometer begitu. Tapi kita perlu menentukan satu-satu itu ukurannya berapa, baru bisa kita hitung secara manual gitu. Oke, kemudian untuk mikroskopi sendiri kita juga perlu menentukan, kalau untuk menentukan diameter berarti kita akan berangkat dari konteks bahwa kita bisa mengukur diameter partikel atau ukuran partikelnya itu dengan beberapa cara. Katakanlah di sini saya menggunakan beberapa buah cara. Misal saya punya sampel yang bentuknya acak seperti ini ya. Kita kan kalau kayak gini nggak bisa langsung tahu ini ukurannya berapa kira-kira. Nah, ada 3 buah cara yang akan kita kenalkan di sini. Yang pertama itu adalah caranya Martin, atau nanti diameternya atau ukurannya disebut dengan diameter Martin. Ini simply tinggal kita perkirakan kira-kira partikel ini itu terbagi 2 sama besar itu ada di bagian mana. Ya udah, kalau kita sudah bisa memperkirakan, kita bisa anggap bahwa garis yang membagi mereka 2 buah bagian sama besar itu adalah diameter Martin, atau diameter dari partikel yang sedang kita ukur dengan caranya Martin begitu. Atau alternatifnya kita bisa membuat batas di sisi ujung kiri dan ujung kanan dari sampel yang bersangkutan gitu ya. Kemudian kita tinjau panjangnya atau jarak antar kedua garis batas tadi. Nah, ini adalah cara Verret. Jadi diameternya itu adalah diameter Verret begitu. Kemudian cara yang ketiga itu cara proyeksi, dalam artian saya punya bentuk sampel yang acak seperti tadi, kemudian kita perkirakan ada lingkaran atau semacam bola yang melingkupi partikel itu, kemudian kita ambil diameternya berdasarkan diameter bola atau lingkaran tadi, dan kita asumsikan itu juga merupakan diameter dari si sampel partikelnya begitu. Itu namanya diameter terproyeksi. Oke. Nah, ketika kita menentukan ukuran, katakanlah saya ambil contoh mikroskop optik seperti itu, saya ingin menentukan berapa ukuran dari banyak partikel ini, kita harus menentukan dengan menggunakan satu buah cara saja untuk sebuah sampel ya. Jadi misalkan kita tentukan apakah kita akan menggunakan cara Martin, Verret, atau pakai terproyeksi. Katakanlah misalkan saya pakai Martin, ya kita pakai Martin semua. Misalkan saya menghitung sampel pertama itu pakai Martin, kemudian yang kedua juga saya pakai Martin, jadi saya akan bagi 2 sama besar dan seterusnya. Yang tidak boleh dilakukan adalah kita menggunakan beberapa cara pengukuran. Dalam artian misal partikel pertama saya menggunakan cara Martin dibagi jadi 2. Yang kedua saya menggunakan cara Verret, saya tarik garis kemudian diukur diameternya. Nah, itu tidak boleh karena nanti hasil pengukuran partikel yang diperoleh itu jadi tidak valid begitu kira-kira, karena kita standarnya itu berbeda-beda dalam sebuah sampel yang kita gunakan atau yang kita ukur begitu. Oke, itu sekilas tentang metode mikroskopi. Kemudian kita beranjak ke metode keempat, particle size analyzer. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan harus diterjemahkan, sebetulnya ini
agak rancu ya, dalam artian ini analyzer itu berarti kan penganalisis ya, penganalisis ukuran partikel begitu, dimana tadi kita menggunakan metode sieving atau metode pengayakan, kita menggunakan sedimentasi, kita pakai mikroskopi, itu sebetulnya kita juga kan tujuannya untuk memperkirakan atau menganalisis ukuran partikel begitu ya. Tapi memang ada instrumen tertentu yang seringkali disebut dengan ya ini particle size analyzer atau PSA begitu ya. Alatnya sesimpel ini, dan dia biasanya bekerja untuk mengukur diameter atau ukuran partikel beserta distribusinya secara langsung. Jadi kita bisa melihat distribusi ukuran partikel pakai alat ini. Kalau pakai mikroskopi tadi kelihatan morfologinya atau kelihatan fotonya begitu. Kalau ini itu yang kelihatan ya berupa distribusi dan ukuran partikel yang tadi kita bicarakan di bagian distribusi ukuran ya. Tapi dia tidak bisa memperlihatkan morfologi atau foto dari si partikel yang bersangkutan. Oke, jadi satu metode atau satu instrumen dan instrumen yang lain itu memang saling melengkapi satu sama lain ya. Oke, nah PSA itu salah satunya berkembang karena adanya sistem pengantaran obat baru atau yang kita kenal dengan NDDS, Novel Drug Delivery System atau New Drug Delivery System, NDDS, yang tadi sudah kita singgung di depan ya, tentang rekayasa atau modifikasi pengantaran obat, di mana salah satu yang direkayasa itu adalah parameter ukuran dari partikel pembawanya atau partikel obatnya atau seterusnya. Dan itu biasanya berkenaan dengan teknologi yang dikenal sebagai teknologi nano, begitu salah satunya. Nah, pengukuran hal-hal yang kecil tadi, jadi partikel-partikel yang skalanya sudah mikrometer, sudah nanometer, itu salah satunya menggunakan PSA ini. Jadi nanti bisa kelihatan ukuran rata-rata, kemudian distribusi dari partikel di dalam sampel yang sedang dianalisis begitu. Nah, prinsip kerja sederhana dari PSA itu berkaitan dengan hamburan cahaya ketika mereka bertemu dengan partikel. Jadi cahaya yang digunakan misalkan laser begitu ya, kita biasanya digunakan laser. Kemudian mereka pada suatu saat akan menumbuk partikel di dalam sampel. Nah, nanti setelah tumbukan itu terjadi akan ada hamburan. Jadi kalau cahaya kena partikel itu akan terhambur si cahayanya. Ya, jadi kayak diuraikan lah. Arah sinarnya itu akan diuraikan atau dihamburkan karena tumbukan terhadap partikel. Oke. Ini kita tidak bicara lagi, kita tidak sedang bicara mengenai ini ya, mengenai eksitasi, energi dan seterusnya ya, karena itu ranahnya molekuler ya, itu ranah yang berbeda dengan partikel yang sedang kita bahas ini. Jadi kita tidak bicara mengenai cahaya, kemudian eksitasi dan seterusnya. Ini yang terjadi adalah cahaya kena partikel, kemudian cahayanya itu terhambur. Jadi ini simply mechanical atau mekanis begitu. Nah, ketika cahaya itu kena partikel, itu kan mereka terhambur. Sudut hamburannya itu akan berbeda dalam ketika cahaya itu kena partikel kecil sama ketika kena partikel besar. Jadi kalau kena partikel besar itu sudut hamburannya lebih kecil ya, sudut hamburannya ini berarti sudut hamburan, scattering itu hamburan ya. Kemudian kalau kena partikel kecil itu sudut hamburannya itu akan lebih besar. Nah, dari perbedaan inilah itu nanti akan dikomputasikan sehingga diperoleh informasi mengenai ukuran partikel yang tadi dikenai oleh cahaya laser. Begitu kira-kira prinsip sederhananya. Oke, nah kemudian pembacaannya atau hasil yang diperoleh itu dalam bentuk tabel berupa ukuran partikel begitu, serta dalam bentuk grafik
Contohnya ya grafik distribusi yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Tapi bukan dalam bentuk histogramnya, melainkan dalam bentuk kurvanya saja. Oke. Jadi kalau kita perhatikan dalam kurva ini kurvanya menunjukkan bahwa partikel itu cukup homogen. Saya bilang cukup homogen, bukan homogen saja. Cukup homogen dalam artian dia variasi ukurannya itu tidak besar ya. Jadi ini kan kelihatan ya. Diameter partikelnya itu ada di kisaran range 0,5 mikrometer sampai 1 mikrometer begitu. Jadi ukuran partikelnya cuma ada di kisaran ini. Dia tidak ada ukuran partikel yang katakanlah kecil sekali, itu nggak ada, besar sekali juga tidak ada. Jadi ini bisa dikatakan cukup homogen karena satu buah puncak dan cenderung tipis atau cenderung cenderung rapat gitu ya, sempit si kurvanya ini. Kalau kurvanya satu puncak tapi lebar katakanlah, maka bisa dikatakan dia masih range-nya itu masih cukup besar ya. Jadi variasi ukurannya itu masih cukup besar walaupun distribusinya juga distribusi normal ya. Kalau yang lebar tapi satu puncak seperti yang tadi sudah saya tunjukkan di pembahasan mengenai distribusi ukuran. Oke, nah kalau ini cenderung homogen. Jadi ukuran masing-masing partikel dalam sistem partikel yang ada dalam sampel itu hampir-hampir sama begitu kira-kira interpretasinya atau tafsirannya seperti itu. Oke, itu tadi tentang metode penentuan ukuran partikel. Sekarang kita akan beranjak ke konsep berikutnya, itu bentuk partikel. Yang dibahas adalah bentuk partikel dan luas permukaan partikel. Bentuk partikel itu tentu saja sangat banyak sekali, bervariasi sekali. Ada yang bisa dideskripsikan dengan nama tertentu, begitu seperti yang digambar ini. Ada yang bentuknya sangat random sekali sehingga kita tidak bisa memberi mereka nama geometrinya itu apa, begitu ya. Tetapi memang seringkali ketika bicara mengenai bentuk partikel itu seringkali diasumsikan bentuk partikel itu adalah sferis atau bola ya. Jadi spherical, sphere atau bola itu yang sering diasumsikan sebagai bentuk partikel gitu. Nah ini salah satunya memang berangkat dari geometri bola itu sendiri, dimana ketika bicara mengenai bola itu kan ada luas permukaan sama volumenya ya. Jadi luas permukaan itu bagian selimutnya atau bagian luar dari bola itu. Kalau volume ya volumenya beserta isinya begitu ya. Nah bola atau sphere atau sferis ya itu punya rasio luas permukaan per volume yang paling kecil ya. Jadi rasio atau perbandingan antara luas permukaan dengan volume yang paling kecil. Kalau dari grafik ini kita bisa lihat ya, dibandingkan geometri lainnya gitu. Nah korelasinya salah satunya dalam termodinamika begitu, itu berkaitan dengan energi. Jadi energi katakanlah sebuah sistem untuk membentuk sferis itu otomatis paling kecil dibandingkan kalau harus membentuk geometri yang lain. Seperti itu kira-kira. Jadi misalkan saya punya bahan yang dicampurkan yang nantinya akan membentuk geometri tertentu, maka mereka cenderung akan membentuk atau memilih bentuk bola karena mereka perlu sedikit energi saja supaya bisa memberikan bentuk begitu, dibandingkan ketika akan membentuk ke geometri yang lain-lainnya begitu kira-kira. Nah sehingga dari situ kita perlu mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan bola tentu saja, yaitu diameter, kemudian jari-jari atau radius, serta turunan-turunannya kayak luas permukaan, berarti bagian luarnya, kemudian ada volume.
yang nantinya ini cukup esensial kalau bicara mengenai mikromeritik ini, begitu. Oke, sebagai refresh sedikit atau pengingat sedikit, bola itu luas permukaannya itu pi d kuadrat, di mana d-nya itu diameter, kemudian volumenya itu adalah pi d pangkat 3 per 6. Oke, jadi luas permukaan saya beri simbol S ya, atau surface begitu. Saya bukan pakai simbol L seperti biasanya, saya pakai S atau surface, luas permukaan. Gitu, itu rumus dasar luas permukaan dan volume bola. Kemudian bagaimana misalkan saya punya bentuk yang non sferis, maka ya kita dekati dengan bentuk sferis. Jadi istilahnya misalkan saya punya bentuk yang acak seperti tadi, maka bentuk ini kita asumsikan sebagai bentuk bola atau sferis. Bagaimana cara mengasumsikannya? Cara mengasumsikannya itu ada beberapa cara. Yang pertama, terproyeksi, kayak tadi kita sudah bahas di mikroskopi, yang dimana diameter yang diperoleh itu adalah diameter terproyeksi, begitu. Kemudian bisa kita gunakan metode permukaan ekivalen. Jadi maksudnya adalah saya punya sampel yang bentuknya kayak gini. Oke. Nah, ini kemudian saya ukur dulu luas permukaannya dengan metode pengukuran luas permukaan tertentu. Itu ada metodenya. Kemudian setelah saya tahu luas permukaan dari sampel ini, saya akan saya kemudian akan mengasumsikan ada bola yang luas permukaannya itu sama dengan yang saya peroleh sebagai luas permukaan sampel tadi. Oke. Kemudian dari sini kita akan punya luas permukaan yang sama. Jadi bola ini juga punya luas permukaan yang sama dengan sampel. Sehingga kita kalau bola kan berarti lebih simpel untuk mendeskripsikan diameternya ya. Kalau saya sudah punya luas permukaan bola, ya diameternya tinggal dihitung biasa kan. Nah, diameter bola ini itu namanya diameter permukaan ekivalen. Diameter permukaan ekivalen ini itu juga bisa untuk mendeskripsikan diameter atau ukuran dari sampel yang sedang kita analisis dengan metode luas permukaan sama gitu. Matematisnya cukup bisa dikatakan cukup simple saya kira. Intinya adalah ketika bicara luas permukaan atau S ya, nantinya akan ada faktor koreksi terhadap dasar kita. Jadi dasar kita itu berangkat dari diameter terproyeksi ya. Jadi kita berangkat dari diameter terproyeksi atau dp. Oke. Kemudian nanti ada, ini saya tunjukkan dulu keterangannya semua. Nanti kita perlu memasukkan juga faktor koreksi ya di perhitungan. Jadi alpha S itu adalah faktor koreksi luas permukaan. Gitu. Sisanya tinggal diikuti saja sehingga nanti akan diperoleh angka bahwa faktor koreksi luas permukaan itu untuk bola atau untuk sferis itu nilainya mendekati 3,142. Begitu. Oke, kemudian untuk cara ketiga itu kita dekati dengan volume. Jadi saya punya sampel yang sama lagi, kemudian saya ukur volumenya dengan metode yang berbeda dengan metode pengukuran luas permukaan tentu saja. Nah, ketika saya sudah punya volume benda ini atau sampel ini, saya akan ambil contoh atau saya ambil bola yang volumenya itu sama dengan volume yang tadi sudah terukur. Jadi bolanya itu punya volume berapa? Sampelnya punya volume berapa? Bola ini juga punya volume yang sama. Oke. Nah, setelah saya punya informasi mengenai volume bola, saya dengan mudah bisa memperhitungkan diameternya. Nah, diameter ini kita sebut sebagai diameter volume ekuivalen. Diameter volume ekuivalen itu juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan diameter atau ukuran dari sampel yang bersangkutan. Gitu. Jadi mereka itu serupa ya pada intinya. Oke, nah perhitungan juga hampir sama, walaupun di sini tentu saja kita perlu memasukkan rumus volume bola begitu, PD per 6 ya, PD pangkat 3 per 6, di mana dV-nya itu adalah diameter volume ekuivalen. Kalau tadi yang luas permukaan itu
pi ds kuadrat, di mana ds-nya itu adalah diameter permukaan ekivalen. Oke, nah ternyata untuk faktor koreksi volume sendiri itu diperoleh bahwa nilainya itu akan mendekati 0,524 kalau bentuknya sferis. Oke, nah itulah kenapa nantinya ujungnya itu sebetulnya ini ya. Faktor koreksi surface atau faktor koreksi luas permukaan dibagi faktor koreksi volume itu akan menghasilkan 6. Jadi 3,142 bagi 0,524 itu kalau dibulatkan hasilnya adalah 6. Yang dimana 6 itu mengindikasikan bahwa sebuah partikel bentuknya sferis begitu. Oke. Atau sferisnya sempurna bahkan. Kalau lebih dari 6 itu berarti semakin tidak sferis atau semakin tidak bola bentuknya berarti. Jadi misalkan 6,1 begitu berarti sedikit masih bola tapi sudah mulai berkurang sifat bolanya begitu. Kalau misalkan lebih besar lagi, misal 7 atau 8, berarti sudah makin kehilangan bentuk sferisnya begitu. Oke. Jadi rasio ini, rasio antara alfa S dan alfa V, oke, itu nilai minimumnya itu adalah 6. Nggak bisa lebih kecil dari 6. Bisanya lebih besar, yang mengindikasikan bahwa partikel itu semakin kehilangan sifat sferisnya atau sifat bentuk bolanya begitu kira-kira. Baik, kemudian sekarang kita akan bicara mengenai luas permukaan. Nah, luas permukaan itu untuk memvisualisasikan atau mempermudah gambaran, saya ambil contohnya partikel yang bentuknya kubus misalnya. Ini untuk mempermudah visualisasi saja sebetulnya. Katakanlah saya punya bentuk kubus seperti ini. Oke, yang masing-masing rusuknya ukurannya itu adalah 6 mikron atau 6 mikrometer. Dari sini saya bisa menghitung luas permukaannya, 216 mikrometer persegi. Oke, jadi 6 kali 6 itu 36 dan jumlahnya ada 6 buah sisi ya. Berarti totalnya adalah 216 mikrometer persegi luas permukaan kubus ini. Oke. Nah, kemudian saya bagi kubus besar ini ke dalam beberapa buah kubus kecil. Sehingga saya dapatkan ada 8 buah kubus kecil sekarang. Ternyata setelah saya hitung, luas permukaan total dari ke-8 kubus kecil ini itu adalah 432 mikrometer persegi. Oke, jadi sekarang saya punya kubus yang ukurannya 3 kali 3 kali 3, sehingga saya peroleh luas permukaannya itu adalah 3 kali 3 itu 9, 3 kali 3 9, 9 kali 6 sisi berarti 54, 54 kali 8 buah kubus itu totalnya 432 mikrometer persegi. Sekarang sebagai contoh ketiga, saya bagi lagi menjadi kubus-kubus yang lebih kecil lagi, sehingga akan saya peroleh jumlahnya ada 27 kubus kecil. Total luas permukaan dari 27 kubus kecil ini itu adalah 648 mikrometer persegi, di mana kita bisa lihat bahwa kubus kecil ini punya ukuran rusuk 2 kali 2 kali 2 mikrometer. Berarti luas permukaannya itu 2 kali 2, 4 kali 6 sisi itu 24 kali 27 kubus. Nilainya 648 mikrometer persegi. Nah, apa maksudnya hal yang kita lakukan ini? Maksudnya adalah saya mengecilkan ukuran partikel, maka saya akan memperoleh luas permukaan yang lebih besar. Gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan itu semakin besar. Apa maknanya luas permukaan semakin besar? Berarti otomatis bidang interaksi. Jadi partikel itu kan berinteraksi itu mulai dari sisinya ya, alias permukaannya. Jadi kalau saya punya luas permukaan yang besar, maka bidang interaksinya itu juga semakin besar. Apa konsekuensinya dari sudut pandang farmasi? Banyak sekali konsekuensinya. Saya ambil contoh misalkan kelarutan gitu ya. Katakanlah saya
Saya bandingkan antara yang paling besar dan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ini saya larutkan dalam pelarut tertentu begitu, maka pelarutnya itu mereka akan berinteraksi dengan sisi-sisi partikelnya itu lebih banyak. Otomatis mereka akan lebih cepat untuk melarut partikel ini. Oke, dibandingkan ketika saya punya ukuran partikel yang lebih besar di kubus besar ini. Begitu, ini akan lebih lama untuk terlarut atau melarut dibandingkan yang kecil. Begitu, itu dari sudut pandang kelarutan. Yang konsekuensinya itu lebih panjang lagi, bisa sampai ke bioavailabilitas atau ketersediaan hayati dari partikel obat yang bersangkutan. Ya, jadi bagaimana sebuah partikel itu bisa berinteraksi dengan reseptor tertentu, itu juga berkaitan dengan ukuran partikel. Jadi misalkan saya ingin menuju ke reseptor tertentu seperti itu, karena di sini yang kecil-kecil ini bidang interaksinya lebih besar, berarti mereka berinteraksi dengan reseptornya itu semakin mudah atau semakin banyak yang nempel dibandingkan kalau misalkan partikelnya masih sebesar ini. Begitu kira-kira. Oke. Ini saya ambil contoh kubus, tapi pada hakikatnya itu berlaku untuk bentuk partikel apapun. Misalkan saya pakai bentuk bola, saya bandingkan antara bola yang besar dan bola-bola yang lebih kecil, itu kaidah ini itu akan tetap sama. Oke, jadi semakin kecil ukuran partikel, kaidahnya adalah luas permukaannya semakin besar. Yang itu pengaruhnya sangat banyak sekali di dunia farmasi. Seperti itu. Oke, itu dari sudut pandang basicnya tentang ukuran partikel yang berhubungan dengan luas permukaan. Kemudian kita bisa bicara luas permukaan secara spesifik dalam satuan per volume atau per satuan bobot atau satuan berat begitu. Jadi misalkan saya punya katakan saya punya sampel 1 ml gitu, maka luas permukaan dari partikel sampel tadi itu berapa sih per 1 ml-nya. Nah, itu berarti adalah luas permukaan spesifik per volume. Atau misalkan saya punya 1 mg serbuk, maka partikel serbuk itu kalau saya punya 1 mg berarti berapa sih luas permukaannya, sehingga kita bisa akan tahu kalau saya punya 2 mg, kalau gitu luas permukaannya berapa sih, dan seterusnya seperti itu. Itu berarti luas permukaan spesifik per satuan bobot atau berat, seperti itu. Nah, secara matematis mungkin Anda bisa nanti coba lihat ya, bahwa kita bisa berangkat dari kaidah umum seperti ini. SV sama dengan S per V. Jadi SV itu adalah luas permukaan per volume. Kemudian ada SW, itu berarti luas permukaan per satuan bobot. Jadi SW itu berangkat dari SV dulu, di mana SW itu akan sama dengan SV per rho-nya. Oke. Kira-kira begitu. Kemudian kita sekarang sama seperti sebelumnya, kita dekati dengan bentuk sferis partikel yang sedang dibicarakan. Kalau misalkan bentuknya mendekati sferis, berarti kan alfa S per alfa V itu adalah 6 ya, sehingga untuk luas permukaan per satuan bobot itu nilainya akan 6 per rho D, di mana D-nya atau diameternya sekarang kita punya istilah baru adalah diameter volume permukaan. Istilahnya adalah DVS. Berarti DVS itu adalah diameter yang sudah dikoreksi berdasarkan luas permukaan serta berdasarkan volumenya. Jadi kita punya diameter partikel yang dalam tanda kutip sebenarnya begitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu tentang luas permukaan. Terakhir kita akan bahas mengenai beberapa sifat-sifat turunan serbuk, di mana sebagai informasi ini lebih detailnya akan dipelajari di teknologi sediaan solida di mata kuliah TSS ya. Di sini saya hanya ingin memberikan perkenalan awal mengenai beberapa sifat turunan serbuk, sehingga Anda sudah memiliki modal awal untuk menuju ke
mata kuliah teknologi sediaan solida tersebut. Kita akan bicara mengenai beberapa sifat turunan serbuk, ada porositas, kerapatan, dan sifat alir yang akan kita bicarakan sekarang. Dan ada beberapa sifat-sifat turunan serbuk yang lainnya yang mungkin akan dibicarakan lebih lanjut di mata kuliah TSS. Oke, saya bicara dari yang pertama dulu, yaitu porositas. Seperti namanya, porositas, poros begitu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia berarti pori, yang berarti kalau kita bicara mengenai pori itu ada sesuatu yang semacam rongga atau lubang atau ruang kosong di antara partikelnya begitu. Jadi partikel berpori berarti partikel itu ada ruang-ruang kosongnya atau voidnya atau rongga begitu. Nah, itulah kenapa ada partikel-partikel yang porositasnya tinggi atau ada partikel-partikel yang porositasnya rendah. Jadi kalau partikel atau serbuk misalkan ya, itu porositasnya tinggi, itu berarti karena rongganya cukup banyak di sana. Kalau rendah berarti rongganya agak sedikit dan butiran serbuknya lah atau partikelnya lah yang lebih banyak atau lebih rapat berarti. Oke, nah biasanya ukuran porositas itu dideskripsikan pakai persen porositas atau nilai porositas juga bisa. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya kita berangkat dari metode pengukurannya terlebih dahulu. Jadi metode pengukuran volume serbuk gitu, itu misalkan serbuk dimasukkan ke dalam wadah seperti ini. Itu kalau dilihat tampak atas misalkan itu nanti bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah bulk atau ruahan atau keseluruhannya, berarti yang artinya adalah partikelnya dan serbuknya partikelnya dan rongganya yang kosong-kosong ini, ruang antara ini yang warna merah ya di sini, itu semuanya dihitung. Oke, jadi partikel yang biru dan rongganya yang merah itu semuanya dihitung. Itu istilahnya adalah bulk atau ruahan atau ruah atau keseluruhan. Itu satu kesatuan ya istilahnya. Kita pengukuran volumenya kita sebut sebagai volume bulk, VB. Kemudian kita juga bisa ukur sih partikelnya saja. Partikelnya atau butirannya saja. Jadi nanti volumenya adalah volume partikel atau volume partikel sejati. Misalkan kita sebut istilah yang lebih umumnya ya. Jadi volume partikel sejati itu berarti volume partikelnya saja tanpa kita hiraukan ukuran dari rongga-rongganya ini. Begitu ya. Itu kita beri simbol VP. Kemudian ada ruang kosongnya atau porinya. Jadi seberapa banyakkah pori atau ruang kosong dalam sistem partikel yang kita punya itu, atau serbuk yang kita punya atau granul yang kita punya itu, berapa banyak ruang kosongnya atau berapa banyak porinya. Nah, kita deskripsikan sebagai VV ya, atau volume void begitu ya, atau volume ruang kosong atau rongganya berarti. Oke. Nah, kalau dideskripsikan secara matematis ya simply seperti ini. Jadi volume bulk itu akan sama dengan volume partikelnya saja atau volume partikel sejati ditambah dengan volume ruang kosong. Begitu saja. Sesimpel itu. Nah, dari sini kita bisa deskripsikan bahwa namanya porositas atau epsilon simbolnya itu diberikan oleh persamaan volume void dibagi dengan volume bulk. Oke. Jadi volume ruang kosong dibagi dengan volume keseluruhan atau bulk atau ruahan. Ini bisa kita modifikasi, kita manfaatkan persamaan ini sehingga diperoleh beberapa rumus atau beberapa ekspresi. Di mana yang paling mudah itu menghitung dengan menggunakan yang paling akhir ya, walaupun ketiganya sebetulnya sama saja. Ini kalau dilihat ya. Jadi endingnya adalah epsilon atau porositas itu 1 minus volume partikel ya, volume partikel dikurangi dengan volume bulk. Begitu saja. Sesimpel itu sebetulnya. Oke. Nah, ini dalam bentuk porositas atau nilai porositas saja. Yang biasanya nilainya ini
desimal, misalkan 0,4, 0,5, 0,45, 0,6 dan seterusnya. Kita juga bisa menggambarkannya atau menuliskannya dalam bentuk persentase. Istilahnya adalah persen porositas. Jadi simply epsilonnya dikalikan 100%. Jadi misalkan saya punya nilai epsilon 0,4, maka persentase porositasnya atau persen porositasnya berarti 0,4 kali 100 alias 40%, begitu ya. Baik, kemudian intinya adalah ketika porositas makin besar berarti makin banyak ruang kosong alias makin banyak atau makin berporilah si serbuk yang bersangkutan atau susunan serbuk yang bersangkutan. Apa maksudnya susunan serbuk? Jadi susunan serbuk itu juga bisa mengaruhi porositas yang dimaksud. Jadi misalkan saya punya susunan seperti ini, itu rongganya banyak, berarti rongga antara partikelnya itu banyak sehingga epsilonnya besar, porositasnya besar. Kalau ini itu cenderung lebih rapat, jadi rongganya lebih sedikit sehingga epsilonnya itu lebih kecil, yaitu 26% di sini. Kenapa bisa tahu kita lebih rapat? Kan itu lebih banyak ruang kosong. Kita cuma menghitung berdasarkan area yang di antara partikelnya ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini ya memang dia lebih rapat partikelnya dibandingkan yang longgar ini, yang A. Oke, itu tentang porositas. Berikutnya kita akan bicara sedikit dan agak kurang komprehensif mungkin tentang kerapatan. Ini nanti secara lebih mendetail dibicarakan di pembahasan mata kuliah teknologi sediaan solida ya. Oke, kerapatan ya atau densitas atau rapat massa atau massa jenis itu namanya macam-macam ya, tapi intinya adalah seberapa rapatkah sebuah partikel itu atau sebuah massa partikel itu per volumenya, begitu. Simply seperti itu sebetulnya. Jadi kita ingat bahwa kerapatan atau rho ya itu dideskripsikan sebagai bobot atau massa dalam satuan gram, kilogram dan seterusnya per satuan volume, begitu. Itu namanya kerapatan atau densitas. Nah, agak beda sedikit dengan konsep bobot jenis. Walaupun bobot jenis itu juga erat kaitannya dengan kerapatan atau massa jenis. Nanti silakan Anda bisa cari lebih lanjut apa sih bedanya bobot jenis sama massa jenis begitu. Nah, karena partikel itu punya karakteristik yang beragam, maka kerapatan pun jenisnya juga beragam. Jadi kalau di sini kita akan bicarakan mengenai 3 buah jenis kerapatan. Ada kerapatan khususnya di konsep serbuk ya atau partikel serbuk, kita akan bicara mengenai kerapatan bulk atau ruahan atau ruah ya. Ada kerapatan granul, ada kerapatan sejati. Oke, itu yang akan kita bicarakan sekarang. Mungkin nanti akan ada istilah kerapatan yang lain lagi ketika bicara di mata kuliah yang lebih spesifik ya. Nah, perbedaan jenis kerapatan itu diperoleh akibat metode pengukuran yang berbeda. Oke. Kemudian perbedaan jenis kerapatan juga berpengaruh ke karakteristik penggunaan partikel serbuk yang bersangkutan. Nah, kita bicara dulu dari yang paling umum, itu kerapatan bulk atau ruah itu sama prinsipnya dengan yang tadi volume bulk pada porositas ya. Jadi yang diukur itu adalah volume bulk untuk volumenya. Jadi porosnya atau ruang kosongnya pun ikut terhitung kalau kita sedang menghitung kerapatan ruah ini. Oke, kemudian selain kerapatan bulk itu juga ada kerapatan yang istilahnya adalah kerapatan granul dan kerapatan sejati. Jadi kalau kerapatan granul, katakanlah saya punya granul yang atau serbuk atau partikel serbuk atau partikel granul yang bentuknya seperti ini. Jadi ada pori-pori permukaan, jadi cekungan-cekungan permukaan yang masih cukup besar begitu. Ada yang pori-porinya atau rongganya itu tipis sekali. Yang ini susah untuk dihitung ini ya. Bagian ini susah untuk dihitung dengan alat ukur biasa. Jadi untuk metode pengukuran kerapatan granul maupun kerapatan sejati itu bisa digunakan alat namanya pyknometer. Jadi ada pyknometer yang menggunakan fluida tertentu, misalkan kayak air, raksa, benzena, dan seterusnya.
Ada juga piknometer helium yang dia spesifik menggunakan helium. Jadi kalau air, raksa, kemudian benzen, istilahnya yang piknometer biasalah begitu, itu yang dibaca atau yang bisa dihitung itu hanya dalam ranah pori-pori atau rongga-rongga yang A sama B itu masih bisa dihitung, atau menyusup sampai ke situ itu masih bisa. Oke. Kalau ingin sampai ke bagian C, jadi saya ingin menghilangkan rongga C dari perhitungan begitu. Berarti kan ini harus dibaca sebagai ada rongga ya. Nah, itu perlu digunakan helium. Jadi helium itu nanti bisa menyusup sampai sini. Jadi dia membaca bahwa di sini itu ternyata kosong loh. Jadi jangan dihitung begitu. Intinya seperti itu. Oke. Nah, dari situ kita bisa mengetahui ujung-ujungnya adalah kerapatan sejati atau true density dari partikel serbuk atau partikel granul yang kita miliki. Begitu. Oke. Karena bagian rongga yang sempit-sempit ini juga nggak ikut dihitung. Ya, itu kalau menggunakan piknometer helium. Kalau menggunakan piknometer biasa, itu bagian yang sempit ini itu masih ikut kehitung. Jadi bagian A dan B sudah bagus, tidak terhitung karena udah dianggap rongga begitu ya. Tapi yang sini itu masih belum bisa dianggap rongga karena kecil sekali si fluida ini, buat masuk ke sana itu nggak bisa begitu ya. Seperti itu kira-kira kenapa kita bisa peroleh kerapatan granul kemudian kerapatan sejati yang merupakan ya true density ya, maksudnya partikelnya doang itu kerapatannya berapa begitu, itu istilahnya adalah kerapatan sejati. Nah, beberapa contoh solid atau zat padat yang digunakan di farmasi itu kerapatan sejatinya seperti tampak di tabel ini ya. Jadi macam-macam nilainya. Baik, terakhir kita bicara mikromeritik itu adalah mengenai sifat alir. Ini juga berkenaan dengan nantinya berkenaan dengan mata kuliah teknologi sediaan solida, di mana pembuatan tablet, pembuatan kapsul itu dibicarakan lebih rinci di situ. Dan salah satunya yang perlu dibicarakan adalah sifat alir dari serbuk atau granul ya. Jadi simpelnya kalau kita bicara sistem partikel ya, sistem partikel berarti kan ada serbuknya atau kumpulan granulnya. Jadi kalau ada kumpulan begitu kan berarti harus ada interaksi. Nah, interaksi itu mempengaruhi sifat alir begitu. Jadi karena ada interaksi maka mereka bisa jadi terlalu dekat interaksinya sehingga mereka terlalu mudah untuk menempel satu sama lain. Nah, itu konsekuensi dari adanya interaksi. Oke. Nah, interaksi partikel itu berpengaruh ke sifat alir, sehingga kita juga bisa tahu bahwa sifat alir itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi ukuran dari si partikel serbuknya, ada bentuknya, porositas, kerapatan, kemudian teksturnya itu juga berpengaruh ke sifat alirnya. Jadi misalkan partikelnya besar-besar nih, ada yang besar ada yang kecil nih. Jadi kan berarti nanti sifat alirnya itu akan cukup berbeda ya, dibandingkan misalkan ukuran partikelnya seragam agak kecil semuanya begitu. Itu salah satu pengaruh dari ukuran terhadap sifat alirnya dan seterusnya. Oke, nah salah satu metode pengukuran sifat alir yang akan kita bicarakan itu adalah pengukuran sudut baring atau sudut diam atau angle of repose. Jadi kalau mengukur sifat alir itu metodenya cukup bervariasi sebetulnya. Cuma di sini memang saya fokuskan ke pembahasan mengenai pengukuran sudut baring atau sudut diam saja dulu. Oke. Nah, pada intinya adalah misalkan saya punya tumpukan serbuk seperti ini ya, seperti pada gambar. Kemudian kita untuk mengukur sudut diam atau sudut baring itu simply tinggal kita ukur ketinggian dari serbuknya,
kemudian kita ukur radiusnya atau jari-jari serbuknya, jari-jari dasarnya begitu ya. Dari situ nanti kita akan peroleh nilai tangensialnya atau tan tetanya ya. Jadi tan teta itu kan berarti H atau ketinggiannya dibagi dengan radius atau jari-jari gitu. Jari-jari bukan diameter ya. Kalau mau pakai diameter berarti hanya dikali 2 begitu. Oke, dari kita peroleh tangen teta, nanti kita bisa tahu tetanya itu berarti arkes tangan dari H per R tadi. Oke, sesimbol itu cara mengukur sudut baring atau sudut diam. Nah, nantinya sudut yang diperoleh itu bisa jadi cukup kecil alias landai, berarti tumpukannya atau sistem yang kita hitung bisa intermediate atau sedengan saja begitu. Ada yang cukup agak curam. Jadi kalau agak curam berarti dia membentuk semacam ketinggian tertentu karena sudutnya berarti besar begitu ya. Nah, itu konsekuensinya atau hubungannya itu dengan sifat alir seperti ini. Jadi kalau agak kecil sudutnya itu berarti masih cukup baik, dalam ranah baik lah seperti itu sifat alirnya. Kalau sudah cukup besar sudutnya berarti dia tumpukannya itu panjang atau tinggi, tumpukannya itu berarti tinggi begitu. Itu berarti dianggap kurang baik untuk digunakan sebagai bahan pembuatan pembuatan tablet misalkan. Berarti kalau yang sudutnya besar atau berarti tumpukannya agak tinggi atau curam, itu salah satunya diakibatkan oleh kohesivitas yang tinggi. Jadi partikel itu saling menempel satu sama lain karena kohesif ya. Anda ingat mungkin adhesif, kohesif. Kalau kohesif berarti kan antar sesamanya begitu ya, interaksi antar sesamanya. Kohesivitasnya terlalu tinggi, jadi mereka lebih pengen kumpul begitu, lebih pengen menggumpal, lebih pengen nempel dengan sesamanya seperti itu. Otomatis sifat alirnya dikatakan cukup rendah kalau yang seperti itu kondisinya. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ketika misalkan serbuk yang demikian itu digunakan dalam pembuatan tablet katakanlah, itu nanti akan menimbulkan beberapa fenomena yang menyebabkan pembuatan tabletnya kurang efektif dan kurang efisien. Dalam artian misalkan kita mau membuat tablet dengan cetakan pakai die begitu ya. Nah, bisa jadi nanti misalkan dalam waktu tertentu itu nanti serbuknya itu akan cenderung menggumpal. Jadi kalau sudah menggumpal itu berarti ruang kosong yang terbentuk kemungkinan bisa lebih banyak. Jadi alih-alih isinya serbuk begitu, tabletnya bisa jadi malah ada udara yang mengisi di dalam tablet yang dibentuk tadi. Begitu. Karena ada poros yang lebih ada pori yang lebih besar berarti kan kalau sifat alirnya buruk. Itu salah satu konsekuensi dari sudut pandang itu. Oke, jadi dari sudut pandang pembuatan sediaan yang menggunakan serbuk atau granul. Begitu. Baik, itu sekilas mengenai sifat alir dan saya kira itu akhir dari kuliah kita tentang mikromeritik hari ini. Jadi kalau boleh disimpulkan sebetulnya mikromeritik yang memang berkaitan dengan parameter-parameter partikel, sifat fisik partikel dari sudut pandang ukurannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dari distribusi ukurannya, bentuk, kemudian luas permukaan, dan lain-lain. Yang nantinya ini lebih lanjut atau lebih spesifik akan dibicarakan salah satunya khususnya itu di teknologi sediaan solida untuk hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat turunan serbuk. Begitu. Oke, terima kasih. Demikian kuliah hari ini. Kita tutup. Terima kasih.